Ini si Blazer malah bikin pancingan dong. Yang awalnya dari tombak menjadi pancingan. Mancing mania, mantap. Untuk episode 2 Ultraman Blazar sudah rilis juga. Di sini gua akan mencoba breakdown untuk episode kali ini karena banyak hal menarik untuk dibahas. Kita mulai dari ceritanya dulu. Adegan dimulai dengan pertemuan Ginto Hiruma, seorang kapten JJF dengan atasan atau kepala staf di komando JJF bernama Retsu Haruno. Pimpinan berbincang tentang operasi yang dilakukan oleh Ginto Hiruma itu berjalan dengan baik, sehingga dibentuknya unit khusus yaitu Special Kaiju Reaction Detachment atau disingkat SCART, dan Ginto Hiruma ditunjuk sebagai kapten dari unit ini. Lalu pimpinan berpikir apakah Ultraman ini adalah musuh umat manusia, maka dari itu dibentuknya unit ini sebagai tugas dari SCART. Apakah Ultraman ini kawan atau lawan? Adegan berlanjut dengan flashback Ginto Hiruma berada di dimensi bertemu dengan Blazar. Lalu Ginto berpikir untuk menamai raksasa itu dengan nama Ultraman Blazar yang datang dari galaksi jauh, datang sebagai cahaya terang. Lalu adegan berubah menjadi para nelayan sedang berada di laut mendeteksi adanya benda aneh, tapi rupanya itu adalah kaiju yaitu Gedos yang sedang naik ke daratan. Hiruma Ginto saat ini sedang mencari anggotanya yang sudah dipilih dari pimpinan. Seseorang datang duduk, Ginto berpikir bahwa dia adalah orang asing biasa, tapi rupanya dia adalah Emi Aobe, anggota dari SCART. Setelah bertemu satu anggota, mereka lalu mencari anggota selanjutnya, hingga bertemu Teruaki Nagura yang menjadi wakil dari Kapten Ginto Hiruma. Lalu berlanjut mencari anggota selanjutnya, yaitu Anri Minami sebagai anggota unit khusus SCART. Lalu berlanjut untuk mencari anggota satu lagi, yaitu Yasunobu Bando, tapi mereka tidak bisa bertemu dia karena sudah dipindahkan sejak lama. Adegan berubah ketika Kaiju Gedos menuju kapal kargo. Selanjutnya para anggota SCART sudah berkumpul semua kecuali satu orang yang tadi. Kapten mengenalkan SCART Mobile Outpost dan markas dari SCART atau SCART Command Post serta persenjataannya. Tiba-tiba ada pesan dari pimpinan bahwa ada kaiju akuatik yang menenggelamkan kapal sipil atau kaiju itu disebut Gedos. Lalu Kapten Ginto membagi tugas masing-masing anggota untuk operasi kaiju Gedos ini. Gedos yang saat itu sedang berada di daratan menuju pabrik pengolahan pasta ikan untuk mencari makanan. Pasukan SCAR sudah tiba di lokasi dan menyelidiki jika Gedos mengeluarkan gas panas dari punggung yang dimana mungkin itu adalah kelemahannya. Lagi-lagi Kapten bertindak sendirian lagi dengan mendekati ke punggung Gedos dan menembak menggunakan senjata yang dibawa Kapten. Tiba-tiba datang seorang nelayan yang bertindak sendiri mendekati kaiju Gedos. Gedos berada di depan mereka, nelayan tersebut langsung pingsan dan Kapten Ginto merasakan panas dari kantong celana si Kapten. Setelah dikeluarkan dari kantong, rupanya itu adalah Blazar Stone ya. Tanpa berpikir panjang, Kapten langsung memasukkan Blazar Stone ke dalam brace-nya dan berubah menjadi Ultraman Blazar. Kapten yang telah menjadi Ultraman Blazar pun bertarung dengan Kaiju Gedos. Sempat juga Blazar kewalahan untuk mengalahkan Kaiju Gedos ini. Tapi ada anggota SCART ikut membantu juga. Gedos yang mau melarikan diri menuju laut membuat Blazar mengeluarkan tombak spiral barret menjadi alat pancing untuk mendapatkan Gedos di dalam laut. Hingga akhirnya Gedos terkena kail pancingnya si Blazar. Blazar pun menarik sampai Gedos keluar dengan pancingannya berubah menjadi tombak dan mengalahkannya dengan satu lemparan tombak mengenai Gedos.
Adegan berlanjut dengan pasukan Scar bertemu satu orang yang belum ditemui, yaitu Yasunobu Bando. Pimpinan mengenalkan sebuah senjata robot raksasa berperisai, yaitu Earth Garon, untuk pasukan Scar dengan tujuan mengalahkan Kaiju sebelum Ultraman Blazar. Dan episode kali ini selesai. Oke, di episode ini membuat gua terhibur tuh, dan seperti biasa sangat wow. Di beberapa scene Blazar, yang bikin gua terhibur saat adegan menandatangani kertas yang mana kan di dojo tidak ada meja. Mau tak mau menulis di belakang punggung si kapten. Di situ si kapten sampai kesakitan banget cuy, kena ujung pena. Dan di bagian adegan bersama wakil kapten yang sama-sama tidak memiliki pena untuk tanda tangan sebagai anggota Scar. Kalau dia lihat sekali lagi, mereka itu sangat kaku juga sih. Ada satu adegan lagi pas mau cari Yasunobu Bando, kan tempatnya bising, jadi sampai gak kedengeran tuh. Walau sudah bersuara keras, kocak emang dah. Untuk fighting scene Blazar ini berasa movie sih ketimbang series, karena dari segi pewarnaan, angle kamera, itu bikin yang nonton mendapat feeling yang bagus. Ada adegan Blazar menghindar dari laser Gedos, nah itu angle kamera yang diberikan Suburaya gak main-main cuy. Kalau untuk CGI gua kata jangan diragukan lagi lah bro. Kalau sutradara yang megang Kiyotaka Taguchi emang dari dulu selalu mantep tuh kalau urusan CGI. Nah yang ditunggu-tunggu nih, momen ketika Blazar mengubah tombak Spiral Barret menjadi pancingan. Nah itu gua awal nonton liatnya ini Blazar gigi banget, punya variasi gitu, malah jadi mancing mania anjir. Memang katanya Spiral Barret nih memiliki variasi bentuk dalam keadaan tertentu saja sih, tapi ini keren sih, emang Suburaya kreatif banget cuy. Jarang sih ada yang begini di series Ultraman. Setelah itu Gedos dibikin jadi ikan bakar dengan tombaknya Blazar. Untuk pimpinan dilihat emang mencurigakan juga sih. Dari berbicaranya pun mungkin beliau kurang yakin dengan Ultraman ini, dimana dia apakah musuh umat manusia sampai memberikan robot Earth Garon untuk memusnahkan Kaiju sebelum Ultraman Blazar. Ini vibes dari scene Ultraman banget sih, karena kan Ultraman nantinya akan jadi ancaman atau tidak untuk kedepannya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gua bahas tentang Ultraman Blazar episode kedua ini. Untuk episode 3 kita tunggu saja di hari Sabtu depan. Oke, gua Thomasin, gua cabut.